Apakah sudah bisa? Jangan buat stiker, jangan, cukup, sudah banyak hal-hal yang saya lewati seperti ini. Oh, ini banyak, yes. Nih, tadi kita ngomongin apa coba? Kamu viral di kantorku, Nal, stikernya, ya Allah. Sampai PT pun pakai stiker ya rupanya. Tadi kita ngomongin apa, Bes? Oh, ini canggung. Takut canggung. Jangan pikirin canggungnya, kawan. Jadi gini ya. Kalau kalian lagi teman baru, kalian pikirnya jangan canggung. Justru pikiran canggung itulah yang membuat canggung. Jadi kalau misalnya kayak lagi sebelahan kayak mau makan, oh ya, terus udah hening, jangan mikirin aduh ngomong apa lagi nih, aduh canggung banget, diem-dieman. Jangan gitu mikirnya. Kita mikirnya kalau diem-dieman emang lagi pengen diem aja dianya, gitu loh. Paham. Terus habis itu apalagi coba? Aku soalnya orangnya nggak se-extrovert itu juga sih. Sumpah aku orangnya nggak segitunya juga. Aku orangnya kayak kalau misalnya orangnya tidak match sama aku juga nggak bakal wah gituin dia. Kalau misalnya kita sefrekuensi dan itu aku bakal kayak wow gitu, aku bakal berisik juga. Cuman kalau enggak ya ngapain, nanti capek di akunya gitu loh. Kan kita harus mementingkan diri kita juga ya. Kalau emang gak cocok ya udah nggak usah dipaksain gitu. Jadi jangan memaksakan. Kalau nggak bisa temenan sama orang itu juga ya udah nggak apa-apa. Tips and trick kenal sama orang baru, ya jadi diri sendiri aja sih, dan menjadi orang baik aja. Karena kan menurut aku first impression itu sangat penting ya. Apalagi kayak oh ini enak nih kuasnya. Apalagi orang baru yang kita tidak kenal sebelumnya. Karena aku orangnya juga tidak terlalu memaksa ya. Kalau orang itu tidak suka ya udah nggak usah. Kalau misalnya kita ketemu orang baru nih, kita kenal dia, kita tahu dia tapi baru pertama kali ketemu, ya udah sumpah, ngapain coba. Aku OTW jadi outram. Wow, semangat ya out di luar sana. Karena disitulah mulainya. Tapi aku penasaran deh sama kalian.
Kalian yang para ciwi-ciwi ya, maksud aku, kalian pas sekolah, pas menjadi AUD atau agit, itu kalian nyatok gak guys? Coba. Enggak. Nama kamu Azei loh, kayaknya kamu cowok gak sih? Ini juga. Kenapa nyatok? Pakai hijab? Oh, iya nyatok. Oh, enggak pakai cepol. Aku sih enggak. Ya nama kamu sih. Aku nyatok, better enggak makeup daripada enggak nyatok. Oh gitu. Gak now. Oke. Setrika hijab. Oh iya, aku pernah tuh di era-era itu tuh. Jujur, menurut aku mungkin lebih rungsing ya, lebih apa? Copot-copot. Apa sih ngomongnya nih? Lebih heboh gitu. Kalau hijab tuh kan bukan dari kita kan. Jadi tuh itu kayak lebih sulit, kayak kita harus kayak gitu kan. Sumpah, karena kalau hijabnya jelek, hari-hari kedepannya akan menjadi jelek juga. Maksudnya moodnya ya, jadi kan kayak nggak seneng gitu loh, nggak puas sama diri kita sendiri ya, gak sih teman-teman? Bener kan? Karena di sekolah tuh nggak boleh pakai, setahu aku ya, karena dulu aku kayak gini, di sekolah tuh nggak boleh pakai yang hijab yang langsungan, apa namanya tuh, hijab bergo, betul gak sih? Ya kan, bergo kan namanya. Itu padahal aku suka banget guys, dan itu menurut aku itu membuat saya cantik jelita nan rupawan. Jadi pas aku kata gurunya kamu nggak boleh pakai hijab bergo gitu, hatiku tertusuk gitu. Kayak, hah, apa nih, kok kamu ngatur? Nggak boleh gitu. Bercanda ya. Kayak, oke, baiklah, akan saya laksanakan. Besokannya aku mencoba hijab yang segitiga. Kan segi 4 kita lipat jadi segitiga kan. Nah, disitulah mulai peperangan antara diriku dan juga benda. Pertama kalinya loh, perang pagi-pagi tuh sulit ya kawan. Mana sebelnya nih, kalau kita pakai hijab terus tuh ininya masih ada cetakan setrika kita sebelumnya. Apa sih ngomongnya, pokoknya masih ada bekasan garis-garis. Jujur, itu membuat saya stres di pagi hari. Tahu kan guys, terus mencong lah, terus apalah nggak ngerti deh. Terus sedangkan teman-teman aku tuh yang di teman-teman kelasan aku tuh udah pada jago-jago gitu loh, udah pada kayak set pakai ini jarum trak gitu, dijago, terus pakai konde kan mereka punya gitu, aku nggak punya, tidak ada. Kok masih ada sih guys, apa ini di kulit aku? Ya gitu deh, kiat-kiat menuju sekolah itu emang sulit ya jujur. Kayak udah tua banget ya aku rasanya ngomong kayak gini, kayak sudah berpengalaman gitu ngomongnya. Udah masa lalu banget, kayak udah 10 tahun sesudah lulus kuliah. Tapi aku penasaran sih aku ke depannya tuh kayak gimana. Aku setelah lepas dari persekolahan ini tuh gimana, karena kan kayak sekolah tuh kita tuh masih sekolah gitu di otak aku.
lulusan tahun kemarin selesai lulusan 5 tahun. Jujur. Welcome to the world. Wow, jadi ngeri banget sih. Oh gitu Nal, iya dong. Well. Selamat datang di kehidupan sebenarnya. Wow, itu tuh sebenarnya udah tahu kok. Udah tahu sepahit apa hidup ini. Seperti lagu di Dream Bakudan, kenyataan yang telah ternoda. Itu diri aku banget, parah. Kenyataan yang telah. Makasih loh Nal, makasih loh. Sebenarnya akan segera dimulai. Wow, kehidupan dewasa sebenarnya akan dimulai. Ya menurut aku sih kehidupan dewasa seseorang itu bisa dimulai kapan aja. Ada momen-momen dimana kalian ngerti gak sih, kayak ada momen dimana kalian langsung dek, saya dewasa. Nah itu di momen apa kalian tuh ngerasa kayak ini gue udah dewasa banget, sorry banget gitu. Apa guys, bisa diceritakan? Eval OSIS, wow, dipanggil om dan tante, wow, terpojok apa nih? DO saat menyadari sudah mau memasuki umur 20 tahun. Wow, itu kenyataan yang telah ternoda. Momen aku udah gak malu ngomong di depan. Wow, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa sih menurut aku. Sudah berani, sangat berani, udah bisa goreng nugget sendiri. Aduh kakak, bagaimana cara memberitahunya ya? Nah, pernah gak dulu main masak-masakan tapi beneran masak pakai kaleng gitu? Gak pernah. Ngerantau, wow. Tapi iya sih, kayak ngerantau itu kayak sesuatu pilihan yang menurut aku sih susah ya, yang berat ya. Memilih untuk merantau, keluar dari zona nyaman dan mencoba kehidupan baru. Itu sesuatu kehidupan yang baru ya gak sih? Momen udah kerja buat keluarga, duh sedih. Jangan sedih dong, itu sesuatu yang hebat sih. Pas aku udah gak mundur-mundur kalau lagi masukin ikan ke minyak panas. Sumpah, aku sekarang masukin apa-apa ke minyak udah gak mundur-mundur loh. Aku juga begitu loh. Di saat beli es krim serasa beli kerupuk, itulah masa pendewasaan. Wow, kalau zona kita udah nyaman, ngapain harus keluar dari zona nyaman? Pertanyaan bagus ya. Menurut aku sih, tapi menurut kalian gimana? Kalau aku sih keluar dari zona nyaman itu harus ya, karena bukan masalah nyamannya, ya kan? Walaupun di depan ada zona bahaya, itulah hidup. Soalnya kalau kita di zona nyaman terus, kita nggak bisa berkembang, kita nggak bisa eval diri kita nggak bisa, ya gak sih? Kita bakal gitu-gitu aja. Dan menurut aku karena gitu-gitu aja kita mau keluar dari zona nyaman. Itulah
insting manusia mungkin seperti itu ya. Karena kalau dilihat-lihat dari zaman dahulu, manusia ini gak pernah puas. Iya gak sih? Manusia tidak pernah puas, manusia terus mencari yang tidak bisa dicari, mereka cari. Yang bisa dicari, mereka cari karena mereka menemukan karena mereka cari gitu. Ya kan? Tapi nggak apa-apa sih kalau kalian masih di zona nyaman kalian, nggak apa-apa. Mungkin kita butuh istirahat karena yang penting diri kita, guys. Kesehatan kita, kebahagiaan kita. Nggak apa-apa. Walaupun kita telat, nggak apa-apa. It's fine. Kalian di paling bawah, kalian lihat teman-teman kalian di bawah, nggak apa-apa, karena ujung-ujungnya kita bakal ngerasain hal itu kok. Jadi nggak apa-apa. Tapi mungkin yang paling kita nggak suka adalah momen dimana kita misalnya di bawah, lingkungan kita tuh udah pada hebat-hebat gitu, kitanya minder. Nah, itulah nggak enakan kita tuh di situ. Kalau kita minder, kayak mau maju juga susah, mau mundur juga susah, ya kan? Temanku udah jadi bos muda, aku jadi tuan muda di IDN. Bagus dong. Daging nih tuh kan. Emang kamu lagi bikin apa? Sudah 1 jam saya membuat ini, dan masih 3 warna yang saya kerjakan, guys. Wow. Sumpah masih 3 warna, guys. Kalian mau lihat? Tada, masih kosong melompong ya. Warna apa lagi nih? 16 tadi ada gak sih? 16 tuh warnanya kecil-kecil, jadi susah deh, sampai nggak kelihatan. I don't know man, I don't know. Tapi jujur ini kecil-kecil banget, dan aku masih warna-warna yang terang, guys. Jadi tuh ini nih sekecil ini, teman-teman. Nih, ini dari dekat, ini dari jauh. Tuh. Bayangin. Nomor berapa sih? 10 kah? Sampai nggak kelihatan loh mata aku. Parah ini. 10, 16. Inikah 16? Susah banget. Ini kayak di tablet. Ya. Bingung saya nih. Ini 18. Ini
agak pegel itu. Ya saya sih belum kali ya. Udahlah, kita ganti warna kali ya. 99 itu warna hijau. 15 hijau. Ya udah deh, kita hijau aja dulu. Nih gelapan warna apa nih? Oke, 15 dulu deh. Ya loh. $15. Ini sepertinya 15 sih banyak ya, semoga. Hijau mania. Hahaha, lucu. Kok bisa sabar ngelukisnya? Itulah hidup. Jujur nggak tahu nih. Apa karena kita sambil ngobrol? Coba lihat hasilnya. Ini aja baru 5% ini kayaknya. Butuh waktu berapa jam? 5 jam. Ini banyak sumpah, 15. Semoga kelihatan ya. Masih lama. Masih, Kak. Gimana nih, Kak? Masih lama. BTW karena udah banyak yang nonton, aku mau bilang makasih karena sudah sold out. Tiket video call saya untuk besok. Semoga kita bisa ngobrol banyak ya teman-teman. Semoga kalian bahagia setelah VC dengan saya. Really apresiasi. Seharusnya ada tahu apresiasi ini ya. Apresiasi penggemar. Awalnya sih aku pertama kali masuk aku bingung apresiasi Oshi itu apa gitu kan. Karena kan baru masuk ya bro. Tiba-tiba diberi kata-kata bro. Langsung nangis aku guys, sumpah. Apresiasi Oshi aku langsung nangis. Mungkin karena mood aku juga lagi lelah gitu loh waktu itu. Aku nangis guys. Pertama kali bacanya. Terus masih kecil itu aku umur berapa coba tebak? 2003 berarti 2023 berarti 3 tahun lalu. Aku berarti 15 tahun. Anak kecil membaca apresiasi Oshi, menangis dia, Wak.
Terus tuh ya biasa deh, pertama kali kerja kerasnya tuh dilihat, diketahui orang-orang pasti kan wow gitu. Sumpah ini nomornya masih kelihatan, apakah nggak apa-apa ini? Paham, biasalah. Kecil banget. No ya, masih segitu aja gambarnya. Iya, gimana nih? Guys, tau gak sih, aku pernah di era-era pijetan terus gitu kan. Karena emang kayaknya di kala itu juga aku masuk angin, aku emang pegel aja gitu. Tadi 15 banyak, sekarang hilang. Terus tuh tiap bulan aku pijet guys. Pernah tuh di era-era gitu. Tapi sebenarnya kemarin juga pijet sih, bulan kemarin. Kemarin tuh apa sih? April, Mei ya. Aku pijet, April juga pijet. Tapi bulan ini semoga sehat ya. Aku habis Onichi Dream Bakuden. Kan besoknya aku VC kan guys. Besoknya VC aku langsung pijet guys, sumpah. Habis VC apa sih, kan aku Dream Bakuden, terus besoknya video call. Terus selesai video call aku langsung pijet. Itu kayak beneran detik itu aku langsung pijet beneran, kayak aku dadah, terima kasih untuk hari ini, truk aku pijet. Sumpah, nggak bohong. Semangat Nal, biar cepet selesai. Makasih. Kirain udahan. Oh, enggak kok. Berarti kalian tidak mendengar cerita aku dong. Ketahuan kalian. Kalian emang lagi ngapain? Oh, dengerin. Oke. Soalnya aku tuh hari ini aku cerita lagi, balik lagi yang lari tadi. Aku hari ini tuh larinya bukan yang gini guys, bukan datar tempatnya, aku nanjak. Jadi aku lari sambil nanjak, karena itu kan bagus kan ya, lari sambil lari. Kalau tanjakan itu bagus. Hmm, 15. Lari di gunung, wow. Iya ya, nanjak ya. Tapi bisa ya lari di gunung tuh.
Para hiking gimana nih para hiking? Hiking brother. Dung 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 dung. Lima belas. Semoga kalian gak denger ya. Lima belas nih, ada yang banyak nih. Denger ya. Tuh lagi mijet. Iya lagi masuk. Kita pura-pura gak tahu ya. Aduh. Kena rambut? Enggak kok. Fokus banget. Iya dong. FYI dulu tuh aku tuh ini tau guys, pelukis cengeng. Ngerti gak sih maksudnya? Pelukis cengeng tuh apa ya? Ngomongnya tuh apa sih ya kalau dia ngelukis kalau emang lagi suasananya aja gitu loh. Misal aku tuh dulu ngelukis kalau emang suasana hati aku sedang begini. Tapi menurut aku itu juga bagus karena emosi yang kita sampaikan dalam lukisan jadi tersampaikan semoga ya. Ngomong apa sih? Jadi tuh dulu misalnya kalau aku lagi happy gitu, lagi nggak mau ngelukis ya aku nggak ngelukis gitu, karena emang lagi nggak ngelukis gitu. Cuman karena dikasih masukan terus, kamu mau coba ngelukis kayak gini, kamu coba ngelukis jadi kayak gini, jadi tuh kayak dalam situasi apapun jadi bisa ngelukis gitu loh. Kan ada ya orang yang kalau ngelukis tuh kalau suasananya hening, lagi di mana gitu, atau kayak ngelukis harus ada lagunya, ngelukis harus ada apa-apanya dulu gitu kan, biasanya gitu kan. Nah dulu tuh aku kayak gitu guys, cuman sekarang sudah tidak karena dibiasakan, dipaksa terus saya nih
sampai saya jadi nggak suka ngelukis. Itu pernah, sumpah. Kayak jadi apa sih nih gitu, nggak mau lagi saya ngelukis, bad mood. Nah gitu. Kan ada juga ya kayak orang apa sih biasanya ngetik gitu, baca buku. Nah, baca buku harus di ruangan gelap, ada lagu, ada pengharum ruangan, kan biasanya gitu-gitu kan. Nah, sekarang sudah tidak, saya sudah dewasa, saya tidak lagi seperti itu. Saya dalam keadaan compang-camping saya bisa. Kita terabas semuanya. Baca buku harus gak, ya kan ada gitu gak sih? Mana sih nih 15? Sumpah tadi ada yang komen, ih tangannya udah kayak pelukis banget, ketumpahan kak, sorry banget. Padahal itu baru mulai loh itu. Kalian bisa cek lagi di menit-menit pertama saya live. Itu tuh ketumpahan chat saya. Nomor berapa sih? Ini 16 nih. Ini 15. Terus ini 8. Ini 10. 10 mana ya? 10 itu Kak Nurul. Terima kasih Kak Nurul. Makasih ya Kak Nurul. Alvira yang ke-9 dari Kak Endos titik. Marah Kak dia pakai titik segala. Makasih ya Kak Endos. Yang ke-8 dari Kak Budiman Setiawan. Yang ke-7 dari Kak IM titik. Marah juga dia rupanya. Yang ke-6 dari Kak Darva, see you VC dan Arisan. Wow, see you Arisan dan VC besok ya. Yang ke-5 dari Kak Sebingkis untuk Bilkis. Yes. Yang ke-4 dari Kak Just Hanif. Terima kasih. Harus VC Kak Hanif. Yang ke-3 dari Kak Bottom. Thank you Kak Bottom. Yang kedua dari Kak Antari. Makasih Kak Antari. Dan yang pertama dari Kak Nadia IT. Terima kasih semuanya. Spill hasil di PM ini tidak jadi kawan. Mungkin next live kita ini kali ya. Kita melanjutkan ini ya. Cepetnya. Hei Kak Damar Sabdo, ini aku udah 1 jam lebih live-nya, masih dibilang cepet. Semoga nanti kita di next live kita melukis ini lagi ya. Oke. Kirain sampai jam 12. Gak boleh tidur lama-lama karena besok pagi akan VC sama saya. Sayanya juga jangan tidur lama-lama, nanti gak kebangun. Ya nanti kita live, kita akan melukis-lukis lagi mungkin. Ya kan, kita VC-nya pagi loh kakak semuanya. Ayo kita pergi makan. Selamat tidur Bedi, terima kasih Bedi. Gokil amat, gokil. Tipsal ya VC-nya. Emang selalu deh itu. Orang itu deh.
Bye, terima kasih. See you besok pagi. Dadah. Cara end tunggu. Oh ini. Sorry lupa. Bye bye. Terima kasih. Semoga kita bisa ketemu di pagi hari. Bye bye.